Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang seorang polisi yang luar biasa pengetahuannya tentang agama, tenang bicaranya, dan meyakinkan semua orang dan memberikan pencerahan kepada semua orang. Tentang apa beliau ini bicara? Beliau bicara tentang karomah, menjelaskan tentang karomah yang disulap, dipelintir, disalahgunakan oleh Ba'alwi. Nah, ini yang penting. Siapa tokoh Ba'alwi yang pandai bersilat lidah ini? Pandai menyulap kata-kata, pandai menghipnotis orang dengan pura-pura paling alim, paling hebat ilmunya. Siapa lagi kalau bukan Habib Hanif Al-Attas. Habib ini memang piawai dalam memainkan kata. Manis bibirnya, manis di bibir, memutar kata. Malah kau tuduh kamilah segala penyebabnya. Siapa terlena pastikan terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan dukungan. Begitulah di depan para mukibinnya. Masya Allah, jos, hebat, pinter, cerdas. Tetapi di balik itu dia pandai menyulap opini menjadi fakta, menyulap kebohongan menjadi fakta dan data. Ini yang harus diwaspadai. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Berapa lama tidurnya? 309 tahun, seperti zahirnya ayat. Itu salah satu dalil karomah terjadi di Al-Quran, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Berarti yang bilang karomah khurafat itu ngopinya kurang jauh. Pada kesempatan kali ini ternyata ucapan Hanif Al-Attas ini bisa dikuliti, bisa dibongkar oleh Pak Polisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa
yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya. Orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya, bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang, feodalisme, ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya, kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik, terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini, dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Attas ini seperti kebanyakan Ba'alwi lainnya, mereka sering berlindung di balik agama untuk membela Ba'alwi. Contoh, barang siapa yang menafikan keturunan Nabi, maka dia kafir. Dia bertujuan merusak Islam, merendahkan Nabi Muhammad. Itu kan pernyataan umum, betul? Tetapi ditujukan khusus untuk membela Ba'alwi. Maksudnya barang siapa meragukan nasab Ba'alwi, barang siapa tidak percaya Ba'alwi keturunan Nabi, itulah orang yang kafir, yang merusak Islam, Wahabi dan lain-lain. Kita bedah antara pernyataan siapa yang tidak percaya keturunan Nabi, siapa yang menafikan keturunan Nabi, siapa yang membuli keturunan Nabi, dan apakah Ba'alwi itu keturunan Nabi. Nah, ini harus cerdas orang kalau mendengar paparan dari Habaib Ba'alwi, terutama Habib Hanif Al-Attas ini. Pernyataan dia yang mengatakan siapa tidak percaya keturunan Nabi untuk membela Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, itu dua hal yang terpisah. Betul, orang yang tidak mempercayai keturunan Nabi,
menafikan keturunan Nabi, mengejek keturunan Nabi, itu orang-orang yang enggak benar, bahkan bisa disebut kafir. Betul itu. Misalnya menghina cucu Nabi Hasan dan Husain, menghina keturunan Nabi, cucu Nabi Hasan dan Husain, keturunannya dari Hasan dan Husain dihina-hina. Betul itu, orang sudah rusak agamanya. Tetapi catat, yang asli, keturunan yang benar-benar keturunan. Tetapi ketika menyebut Ba'alwi, kita tidak sedang menghina keturunan Nabi, kita tidak sedang menista, menafikan keturunan Nabi yang asli. Keturunan Nabi yang asli kita hormati, kita junjung, kita muliakan seperti biasa. Tetapi kita menafikan orang-orang yang ngaku keturunan Nabi. Nah, ini kan harus dianalisa tuh. Orang-orang awam, mukibin sumbu pendek, ya langsung terbakar saja. Oh iya, berarti menghina Ba'alwi, menghina keturunan Nabi. Padahal Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Padahal Ba'alwi cuma ngaku-ngaku keturunan Nabi. Tapi dinarasikan seolah-olah sudah pasti keturunan Nabi. Itulah trik daripada Ba'alwi untuk menggunakan kaidah umum untuk membela klannya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulah Hanif Al-Attas ini terjadi lagi ketika menjelaskan, ketika membela kaumnya Ba'alwi dari tuduhan-tuduhan tukang khurafat, membuat dongeng, cerita-cerita palsu. Jadi dia ini tidak terima kalau kaum Ba'alwi dibuli. Bukan dibuli sebenarnya, diprotes, dikritik karena gemar membuat cerita-cerita aneh, cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng hayal palsu yang di luar nalar. Dia tidak terima, tidak suka orang mengkritiknya. Ini juga sudah tidak dibenarkan, tidak terpuji tindakan ini. Wong salah kok nggak mau dikritik, betul? Apa dia katakan? Karomah itu ada dalam Islam. Sebagai orang muslim, terutama ahli sunnah wal jamaah, mempercayai adanya karomah. Lah ini orang-orang yang membuli Ba'alwi, mereka tidak percaya karomah. Berarti kan tidak mempercayai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Mereka NU atau bukan? Ahli sunnah atau bukan? Bos, kita percaya karomah. Dari dulu juga kita percaya karomah. Kisah-kisah luar biasa itu kita percaya. Kita percaya kisah-kisah aneh, kita percaya kisah-kisah yang tidak logis, tetapi itu sudah dijamin kebenarannya. Kenapa? Karena munculnya dari Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi, munculnya dari hadis seperti kisah batu goa yang terbuka sendiri dan lain-lain. Kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena dibenarkan oleh orang-orang, ada riwayatnya sahih, penceritaannya terbukti, tertulis dalam kitab sampai sekarang. Kisah-kisah karomahnya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu teruji keabsahannya, dan kita dari dulu juga percaya. Tidak ada yang menafikan karomah-karomah orang soleh dari Al-Quran, dari hadis, dari kisah-kisah sahabat, dari kisah-kisah para wali. Kita tidak meragukan. Yang kita ragukan, yang kita protes, yang kita tertawakan itu karomah versi Ba'alwi. Kenapa? Ya karena lucu, tidak ada dalilnya, dan menabrak-nabrak kaidah Islam itu sendiri, menabrak Al-Qur'annya, menabrak hadisnya. Masa ini harus kita terima? Ini kan menyesatkan umat, merusak kepada agama, betul? Karomah faqih muqaddam bisa mi'raj 70 kali. Apa harus dibetulkan yang menyalahi agama ini? Kisah mi'raj itu miliknya Nabi Muhammad SAW, sudah jelas. Tetapi kenapa ada orang bisa mi'raj ke langit melebihi Nabi Muhammad? Dari mana asalnya? Kisah api neraka itu kekuasaan Allah, tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ujug-ujug bisa dipadamkan oleh orang, oleh Habib Ba'alwi. Ini juga menyalahi daripada agama Islam ini, betul? Kisah Habib menegur malaikat mungkar dan nakir agar tidak menyiksa orang, tunda dulu, itu juga menyalahi. Jadi kaum Ba'alwi ini harus terima kalau karomah versi mereka ini dikritik, diluruskan.
Tetapi karena udah kadung merajalela, mereka merasa benar sendiri, ada kitabnya. Ya ada kitabnya dari kalangan Ba'alwi sendiri, dari internal sendiri. Mereka memperjuangkannya supaya dianggap benar. Ini kan bahaya. Pemikiran bahaya dari kaum ini yang ingin memaksakan doktrin-doktrin mereka. Dan satu lagi, menurut Pak Polisi tadi, karomah-karomah Ba'alwi itu diciptakan untuk membesar-besarkan nama kaum Ba'alwi, membesar-besarkan nama habaib Ba'alwi. Jadi ada misi tersembunyi, ada udang di balik batu ketika menceritakan hebatnya para Ba'alwi dan leluhurnya, supaya orang terkesima, supaya orang terpana semakin yakin mereka adalah orang-orang suci, orang-orang luar biasa keturunan Nabi karena sebab keturunan Nabi. Ini juga bahaya bagi agama Islam ini. Beda dengan karomah-karomah yang ada diceritakan oleh orang-orang di luar Ba'alwi. Karomah itu tidak mendukung klan tertentu, tidak disebutkan asalnya dari klan anu, namanya siapa, hebatnya ini tidak. Ini hanya untuk mengingatkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa ingin membesar-besarkan klan tertentu, asal usul tertentu. Inilah kewaspadaan dari kita bersama untuk selalu kritis kepada ucapan-ucapan ceramah-ceramahnya habaib Ba'alwi. Kalau tidak kritis, kalau tidak bertanya-tanya, kalau tidak mengorek-ngorek, ya selamanya kita akan terus dibohongi, akan terus ditipu, akan terus dibuai-buai oleh kisah-kisah, oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari, dalam tanda kutip, sihir-sihir mereka itu, yang memelintir ayat, yang memelintir pemahaman agama untuk kepentingan mereka sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.